Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jepara akan menyampaikan demonstrasi kontekstual 2.3 tentang supervisi akademik. Kami akan berperan sebagai pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Saya Khairul Umam dari SDN 1 Duda Awu. Saya Tommy Kriswantoro dari SD Negeri 3 Kancila. Saya Astuti Yuningsi dari SD Negeri 3 Duda Awu. Dan saya Dia Alfanur dari SMP Negeri 4 Kembang, Kabupaten Jepara. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Astuti. Apa kabar Bu Dia hari ini? Alhamdulillah Bu. Sehat gitu Sehat, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. batunya udah sembuh Ibu. Ya alhamdulillah Bu, sudah tadi malam sudah minum obat jadi sedikit lega nih Alhamdulillah. Kemarin dengar-dengar Ibu sempat ada sedikit flu. ada ini lagi batuk musimnya gitu. nih Bu. Iya, Dingin iya. banget kalau malam ini kan. Oke. Dan sehat ya Bu ya? Oke, alhamdulillah. Nyaman berarti, alhamdulillah. Jadi gini Bu, hari ini Ibu akan melaksanakan kucing ya? Oke, Bu, saya hari ini akan Nah, membuat kucing. ini sebelum jenengan melaksanakan kucing, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu sebelum melakukan proses ini. Silakan, Boleh ya? Iya. Oke. Jadi nanti selama Ibu melakukan proses kucing, coach dan kuci akan saya amati dan akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik seperti apakah yang sudah sesuai dengan alur-tita, ya kan? Sudah sesuai alur-tita atau belum, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kuci, serta jawaban yang disampaikan oleh kuci apakah juga sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Jadi serta ini Bu, jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip kuci, yaitu ya kemitraan, proses kreatif ya Bu ya, dan juga maksimalkan potensi. Oh iya Bu, sebelum melakukan kucing, proses kucing ini berlangsung, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan Bu Astuti. Iya, jadi ini Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini nanti? Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Bu yang pertama, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kuci Bu. Oh iya ya, selanjutnya kompetensi yang Ibu ingin kembangkan berarti
kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Kemudian ini Bu, apakah ada kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang spesifik ya Bu ya. Iya, yang spesifik Ibu. Yang spesifik yang pertama yaitu mendengarkan aktif Bu. Itu yang ingin saya kembangkan. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Iya. Jadi yang Ibu inginkan adalah kompetensi mendengarkan secara aktif dan juga memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada. Nah, ini kira-kira nih indikator ketercapaian dari coaching ini itu yang seperti apa ya Bu ya? indikatornya ya Bu ya. Iya. Nantinya setelah proses coaching, saya ingin coaching itu nanti dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi menemukan solusi serta langkah-langkahnya Bu. Iya. Jadi rencana permasalahan yang dihadapi itu nanti rencananya bagaimana. Oh, jadi indikator ketercapaiannya itu ketika Kuci dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi ya Bu ya, serta langkah-langkah atau rencana dari permasalahan yang dialaminya. Iya, seperti itu. Baik Bu, terima kasih ini atas jawaban-jawabannya yang Ibu berikan. Sama-sama Bu. Selamat melaksanakan proses coaching ya dengan sebaik-baiknya, dan ini Bu, nanti setelah proses coaching berakhir selesai ya Bu ya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi begitu ya Bu ya. Siap Bu. Iya. Oke, terima kasih Bu Dia. Ya, sama-sama Bu Astuti. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Umam. Waalaikumsalam Bu Dia. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bu Alhamdulillah. Dia bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Pak Umam, sehat, semangat gitu. Ada apa ini Pak Umam? Katanya mau menyampaikan sesuatu. Apa itu Pak? Saya sudah penasaran ini sebenarnya ya, tidak sabar ingin mendengarkan cerita Pak Umam gitu loh. Iya Bu, jadi begini Bu, saya ini melihat siswa-siswi saya semakin kesini kok sepertinya minat membaca atau kesadaran membacanya itu sangat rendah Bu. Seperti itu Bu. Gitu ya. Oh, jadi yang jenengan ingin ceritakan kepada saya ini terkait dengan minat membaca Iya. siswa di sekolah Pak Umam yang masih rendah begitu ya Pak ya. Betul sekali Bu. Kita punya waktu menit tidak lama ya Pak Umam ya, mungkin hanya sekitar 15-20 menit kita untuk ngobrol-ngobrol. Kira-kira hal apa yang ingin Pak Umam dapatkan nih dari obrolan yang akan kita lakukan pada pagi ini? Jadi begini Bu, siswa di sekolah saya ini kan minat membacanya rendah, ya kan. Saya ingin mereka itu tumbuh kesadaran untuk senang membaca dari diri mereka sendiri. Jadi tidak menunggu ada perintah atau tidak saat pelajaran saja, ataupun mereka mau membaca dengan sendirinya. Jadi intinya Pak Umam ini ingin meningkatkan minat membaca pada siswa gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Nah, menurut Pak Umam nih, siswa sudah dikatakan tumbuh minat membacanya itu yang seperti apa? Jadi begini Bu, siswa kalau menurut saya siswa senang dengan membaca, mengikuti kegiatan literasi tanpa paksaan dan sering berkunjung ke perpustakaan tanpa menunggu jadwal kunjungan Bu. Membaca buku di pojok baca dan juga membaca mading kelas atau sekolah dengan sendirinya lah tanpa paksaan gitu. Berarti menurut Pak Umam siswa sudah tumbuh minat membacanya itu ketika mereka rajin membaca tanpa ada paksaan gitu ya. Iya. Nah, kalau menurut Pak Umam nih, yang Pak Umam sampaikan tadi, kira-kira nih level idealnya ada di skala 1 sampai 10. Maka situasi yang Pak Umam sedang hadapi saat ini, minat atau kesadaran membaca siswa di sekolah Pak Umam itu ada pada skala berapa? Kalau menurut saya sih begini Bu, berdasarkan pengamatan saya ya,
yang ada itu menurut saya itu di skala 6 lah. Di skala 6 ya Pak ya. Terus Bapak ingin nantinya ini ya minat membaca siswa di sekolah Pak Umam itu ada di skala berapa? Kalau menurut saya sih cukup laku di level 8. Menurut saya itu sementara cukup baik lah. Kalau menurut saya 8. Oke, berarti jadi Pak Umam ingin minat membaca siswa bisa meningkat gitu ya di level yang tadinya ada di 6 menjadi 8 gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Terus apakah Pak Umam sudah punya rencana gitu ya agar minat membaca siswa bisa sampai pada level 8 tadi? Nah, itu yang selama ini saya pikirkan, Bu. Tapi saya sudah ada ide kok. Yang pertama itu saya akan mengadakan sesi membaca buku di sekolah, Bu. Yaitu dengan meniadakan sesi belajar selama 1-2 jam. Dan menggantinya dengan sesi membaca. Namun sebelumnya saya akan menyuruh murid untuk membawa buku dari rumah. Tapi buku yang dibawa itu bukan buku pelajaran ya, Bu. Yang kedua, saya akan memberikan tugas kepada siswa untuk membaca 1 buku dalam 1 minggu. Dan yang ketiga, ya, saya akan mendirikan kelompok membaca. Dengan kegiatan tersebut, saya berharap dapat meningkatkan minat membaca siswa. Oke, berarti Pak Umam sudah merencanakan 3 strategi gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian ini dari 3 strategi yang Pak Umam rencanakan nih ya, kira-kira menurut Pak Umam ini strategi mana, yang mana dulu yang akan segera Pak Umam laksanakan? Kalau menurut saya sih yang segera saya lakukan adalah mengadakan sesi membaca buku di sekolah, Bu. Yaitu dengan meniadakan sesi belajar selama 1-2 jam, menggantinya dengan sesi membaca buku yang mereka bawa dari rumah, Bu. Tapi buku yang dibawa bukan buku pelajaran loh, Bu ya. Kemudian dilanjut dengan strategi-strategi berikutnya. Seperti itu. Strategi yang Pak Umam rencanakan ini sudah sangat menarik dan keren Pak. Lalu kira-kira nih strategi yang keren itu akan jenengan mulai laksanakan kapan nih? Kalau tidak mundur ya, Bu, insya Allah itu secepatnya. Cepatnya ya? Mulai minggu ini kalau bisa ya, akan melaksanakan rencana saya seperti itu. Oke, baik Pak Umam. Jadi semakin cepat dilaksanakan akan semakin cepat gitu ya terlihat hasilnya. Nah, dalam kegiatan ini, dalam nanti jenengan melaksanakan rencana tadi, kira-kira nih siapa saja yang akan jenengan libatkan? Kalau tentunya ya ini, Bu, yang terlibat dalam kegiatan ini siswa itu sendiri, Bu. Kemudian kepala sekolah, teman-teman guru ya, petugas perpus ya, dan orang tua tentunya kita harus mendapatkan dukungan dari mereka. Saya juga akan meminta izin kepada kepala sekolah tentang rencana saya ini, Bu. Saya juga akan meminta rekan sejawat untuk membantu, karena kita tahu ya, karena kita perlu berkolaborasi dengan rekan-rekan untuk menyediakan sarpras yang saya butuhkan dalam program saya. Dan yang terakhir, saya akan minta orang tua siswa ini, Bu, untuk memantau anaknya dalam membaca di rumah. Seperti itu, Bu. Jadi rencana Pak Umam ini terlihat sepertinya sudah sangat matang ini ya Pak ya, tinggal actionnya saja gitu. Nah, baik Pak, waktu kita kayaknya ini sudah mau sudah habis nih gitu ya dari obrolan ini. Apa yang menurut Pak Umam sudah dapatkan nih dari percakapan yang sudah kita lakukan? Kalau menurut saya sih percakapan ini saya tadi awalnya bingung ya, bagaimana cara meningkatkan minat membaca siswa, dan sekarang saya jadi dapat pencerahan, Bu, tentang rencana atau strategi apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat membaca siswa saya tadi. Terima kasih ya, Bu, atas umpan balik. Oke, sama-sama Pak Umam. Jadi pada intinya Pak Umam sudah menemukan sebuah solusi atas permasalahan yang terjadi pada sekolah Pak Umam gitu ya. Betul sekali, saya merasa sedikit plong, sedikit fresh ya, karena sudah ada pencerahan dan masalah saya. Baiklah Pak Umam, besok kita bisa lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin minggu depan saya akan tunggu hasilnya ya Pak Umam ya. Mudah-mudahan rencana Pak Umam dapat berjalan dengan baik dan berhasil.
berhasil gitu ya Pak Umam. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak ya Bu sudah membantu saya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dan sampai bertemu di minggu depan. Assalamualaikum ya. Iya, sama-sama Pak Umam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo Ibu. Bu Astuti. Gimana ini? Bu Dia tadi sudah melaksanakan proses kucing ya. Oke, alhamdulillah sudah terlaksana Iya. proses kucingnya. Iya, sudah menemani coach ini. Baik Ibu, apakah tadi proses coaching Ibu, menurut Ibu bagaimana? Apakah sudah berjalan dengan lancar begitu? Alhamdulillah Bu, menurut saya sih coaching tadi berjalan Oh, sudah oke. lancar dan ya menurut saya sudah oke lah Bu. Iya, iya, iya. Performanya udah luar biasa ya Bu ya. Oke baik, begini Bu, setelah saya melakukan observasi ini tadi saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan ini juga yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Oke, monggo Bu. Ya, boleh ya Bu ya? Oke, monggo, Bu. Iya ya. Ini apa saja ini Bu yang sudah didapatkan dari kegiatan proses coaching ini terkait dengan indikator ketercapaian saat Ibu melakukan coaching tadi Oke. pada coachingnya. Tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan alur tirta Bu. Yaitu tadi saya melakukan tujuan, menanyakan tujuan yang pertama, kemudian saya melakukan identifikasi. Setelah melakukan identifikasi, saya juga menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha Bu menggali potensi dari coaching ya, untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. dihadapinya. Iya, betul-betul. Jadi Ibu ini sudah berhasil ya Bu ya. Ya, menurut saya Ya, berhasil dalam melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Iya, jadi begitu ya Bu ya. Nah, tadi setelah saya amati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan ini yang akan saya sampaikan. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta, juga sudah menyampaikan tujuan, sudah melaksanakan identifikasi, dan Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk menemukan rencana aksi ya, yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu coaching juga dalam menemukan tanggung jawabnya pada diri coaching ini. Keren sekali ini, sehingga rencananya nanti dapat terlaksana dan dilakukan dengan baik. Terus tadi juga saya mengamati, saya sudah melihat Ibu dengan fokus dalam kegiatan coaching, dengan Ibu kehadiran penuh atau present, mendengarkan secara aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Iya, begitu Ibu. Oh iya, tapi nambah lagi nih Bu kayaknya. Boleh ya Bu ya? Monggo. Ya, kompetensi apa lagi ini yang Ibu ingin kembangkan dengan hasil coaching tadi? Yang ingin dikembangkan ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta yang pada proses coaching nanti ke depannya. Kalau misalnya saya melakukan coaching itu kegiatan coaching yang saya lakukan itu menjadi lebih baik lagi Bu daripada hari ini gitu agar lebih lancar lah Bu seperti itu. Baik, super sekali, luar biasa Bu Dia ini. Jadi gini, Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta agar proses coaching selanjutnya akan jadi lebih baik gitu ya Bu ya. Oke. Terus baik ini, menurut Ibu nih yang saya sudah menurut Ibu ini yang luar biasa sekali apa yang sudah Ibu berikan ini pada coaching hari ini ya, sehingga nanti ke depan Ibu lebih sukses lagi. Amin. Terima kasih Bu Astuti. Intinya sudah sangat luar biasa Bu Dia, hebat sekali dalam melaksanakan kegiatan coaching, sudah berhasil begitu. Terima kasih. Ya, ini terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan
sharing dengan saya. Oke, Ya, Bu, ya. sama-sama Bu Astuti. Oke, cukup mungkin hari ini agenda kita, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Salam dan bahagia. Guru penggerak, Bergerak, bergerak, menggerakkan. Yeay!